Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari Nehemia pasal yang ke-9. Judul renungan kita pada hari ini adalah Akibat Tetap Berkerumun. Seorang warga marah saat ditegur ketua RT karena berkerumun dan tidak pakai masker. Ketua RT menegurnya untuk kebaikannya dan orang-orang yang berkerumun bersamanya, karena saat itu pandemi COVID-19 sedang tinggi. Dia tidak terima dan malah mengusirnya dengan perkataan yang kasar. Beberapa hari kemudian warga ini positif COVID-19. Lalu minta tolong ke ketua RT untuk mengantarnya ke rumah sakit. Bapak ketua RT tetap menolongnya, mengantarnya ke rumah sakit, dan mengurus segala urusan di rumah sakit. Kita mungkin dibenci atau ditolak seorang yang kita peringatkan agar tidak celaka. Ketika akhirnya seorang itu celaka, dia minta tolong kita. Meski tidak enak dan mungkin saja kita masih sakit hati ya. Mari kita memiliki hati seperti Tuhan. Nehemia 9 itu mencatat dengan detail segala pengakuan dosa dan permintaan maaf orang Israel. Mereka mengakui sudah bertindak angkuh dan bersih tegang leher dan tidak patuh pada perintah-perintah Tuhan. Respon Tuhan sudi mengampuni, panjang sabar, berlimpah kasih setia dan tidak pernah meninggalkan. Hal itu Tuhan lakukan berulang kali meski bangsa Israel tidak menghiraukan. Jika kita baru sekali, 2 kali, atau 3 kali direpotkan orang yang kesusahan karena menolak peringatan kita, Tuhan sudah tidak terhitung banyaknya menolong dan mengasihi kita semua. Sabarlah menghadapi orang yang degil, tetaplah mau menolong orang-orang yang mengalami kesusahan, berdoalah agar mereka sadar dan memiliki kerendahan hati, sehingga kelak ketika ditegur lagi mereka bisa menerima dengan hati yang terbuka. Tetaplah mau menolong orang yang tertimpa musibah karena menolak peringatan kita. Air susu dibalas dengan air tuba. Seringkah kita melakukan hal ini kepada Tuhan? Mari kita baca Nehemia pasal yang 9. Pada hari yang ke-24 bulan itu, berkumpullah orang Israel dan berpuasa dengan mengenakan kain kapung dan dengan tanah di kepala. Keturunan orang Israel memisahkan diri dari semua orang asing, lalu berdiri di tempatnya dan mengaku dosa mereka dan kesalahan nenek moyang mereka. Sementara mereka berdiri di tempat, dibacakanlah bagian-bagian daripada kitab Taurat Tuhan Allah mereka selama 1/4 hari. Sedangkan 1/4 hari lagi mereka mengucapkan pengakuan dan sujud menyembah kepada Tuhan Allah mereka. Di atas tangga tempat orang-orang Lewi berdirilah Yesua, Bani, Kadmiel, Sebanya, Buni, Serebya, Bani dan Kenani. Dengan suara nyaring mereka berseru pada Yahweh Elohim mereka, dan berkatalah Yesua, Kadmiel, Bani, Hasyabena, Serebya, Hodia, Sebanya, dan Petahya, orang-orang Lewi itu. Bangunlah, pujilah Tuhan Allahmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terpujilah namamu yang mulia yang ditinggikan, mengatasi segala puji dan hormat. Hanya Engkaulah Yahweh, Engkau telah menjadikan langit dan ya langit, segala langit dengan segala bala tentaranya, bumi dengan segala yang ada atasnya, dan laut dengan segala yang ada di dalamnya. Engkau memberi hidup kepada semuanya itu, dan bala tentara langit sujud menyembah kepadamu. Engkaulah Yahweh Elohim yang telah memilih Abraham dan membawanya keluar dari Ur Kasdim dan memberikannya kepadanya nama Abraham. Engkau mendapati bahwa hatinya setia terhadapmu dan engkau mengikat perjanjian dengan dia untuk memberikan tanah orang Kanaan, tanah orang Het, tanah orang Amori, tanah orang Feris, tanah orang Yebus, dan tanah orang Girgasi kepada keturunannya. Dan engkau telah menepati janjimu karena engkau benar. Engkau melihat sengsara nenek moyang kami di Mesir dan mendengar teriakan mereka di tepi laut Teberau. Engkau telah memperlihatkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat di depan Firaun dan semua pegawainya serta seluruh rakyat negerinya, karena engkau mengetahui mereka bertindak angkuh terhadap nenek moyang kami, dan dengan demikian engkau telah memasyurkan namamu sebagaimana nyata hari ini. Di hadapan mereka engkau membelah laut sehingga dapat menyeberang melalui tempat yang kering di tengah-tengah laut. Tetapi pengejar-pengejar mereka telah kau campakkan ke dalam air yang dalam, seperti batu ke air yang dahsyat. Dengan tiang awan engkau memimpin mereka pada siang hari, dan dengan tiang api pada malam hari, untuk menerangi jalan yang mereka lalui. Engkau telah turun ke atas gunung Sinai dan berbicara dengan mereka,
dari langit dan memberikan mereka peraturan-peraturan yang adil, hukum-hukum yang benar, serta ketetapan-ketetapan dan perintah-perintah yang baik. Juga kau beritahukan kepada mereka sahabatmu yang kudus dan memberitahukan kepada mereka perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan hukummu dengan perantaraan Musa hambamu. Telah kau berikan kepada mereka roti dari langit untuk menghilangkan lapar, dan air kau keluarkan bagi mereka dari gunung batu untuk melepaskan dahaga. Pula engkau menyuruh mereka memasuki dan menduduki negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kau janjikan memberikannya kepada mereka. Tetapi mereka, nenek moyang kami itu bertindak angkuh dan bersitegang leher dan tidak patuh pada perintah-perintahmu. Mereka menolak untuk patuh dan tidak mengingat perbuatan-perbuatan yang ajaib yang telah kau buat di antara mereka. Mereka bersitegang leher, malah berkeras kepala untuk kembali ke perbudakan di Mesir. Tetapi engkaulah Allah yang sudi mengampuni, yang mengasihi, yang penyayang, yang penyabar, yang berlimpah kasih setianya. Engkau tidak meninggalkan mereka. Bahkan ketika mereka membuat anak lembu tuangan dan berkata, inilah Allahmu yang menuntun engkau keluar dari Mesir, dan berbuat nista yang besar. Engkau tidak meninggalkan mereka di padang gurun, karena kasih sayangmu yang besar. Tiang awan tidak berpindah dari atas mereka pada siang hari untuk memimpin mereka pada perjalanan. Begitu juga tiang api pada malam hari untuk menerangi jalan yang mereka lalui. Dan engkau memberikan kepada mereka rohmu yang baik untuk mengajar mereka. Juga manamu tidak kau tahan dari mulut mereka. Dan engkau memberikan air kepada mereka untuk melepaskan dahaga. 40 tahun lamanya engkau memberikan mereka makan di padang gurun. Mereka tidak berkekurangan, bagian mereka tidak rusak, dan kaki mereka tidak bengkak. Engkau menyerahkan kepada mereka kerajaan-kerajaan dan bangsa-bangsa, dan membagikan itu kepada mereka sebagai daerah perbatasan. Sebab mereka duduki tanah daripada Sihon, raja negeri Hesbon, dan tanah daripada Og, raja negeri Basan. Engkau membuat anak-anak mereka menjadi banyak seperti bintang-bintang di langit, dan membawa mereka ke tanah yang kau suruh kepada nenek moyang mereka untuk dimasuki dan diduduki. Lalu anak-anak itu memasuki dan menduduki tanah itu, dan engkau mendudukan di hadapan mereka penduduk tanah itu, yakni orang-orang Kanaan, dan menyerahkan orang-orang itu, baik raja-raja mereka, maupun bangsa-bangsa tanah itu, ke tangan mereka, supaya orang-orang itu diperlakukan segendak hati mereka. Mereka merebut kota-kota yang berkubu dan tanah yang subur. Mereka merampas rumah-rumah yang penuh berisi berbagai-bagai barang baik, tempat-tempat air pahatan, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun, dan pohon-pohon buah-buahan dalam jumlah yang sangat banyak. Mereka makan dan menjadi kenyang dan gemuk. Mereka hidup mewah karena kebaikanmu yang besar. Tetapi mereka mendurhaka dan memberontak terhadapmu. Mereka membelakangi hukummu dan membunuh nabi-nabimu untuk memikirkan mereka dengan maksud membuat mereka berbalik kepadamu. Mereka berbuat nista yang besar. Lalu engkau menyerahkan mereka ke dalam tangan mereka dan menyesakkan mereka. Dan pada waktu kesusahan mereka berteriak kepadamu. Lalu engkau mendengar dari langit dan tentang kasih sayangmu yang besar, yang kau berikan kepada mereka, orang-orang yang menyelamatkan mereka dari tangan lawan mereka. Tapi begitu mereka mendapatkan keamanan, kembali mereka berbuat jahat kepadamu. Dan engkau menyerahkan mereka ke tangan musuh-musuh mereka yang menguasai mereka. Kembali mereka berteriak kepadamu, dan engkau mendengar dari langit, lalu menolong mereka berulang kali. Karena kasih sayangmu. Engkau memeningkatkan mereka dengan maksud supaya mereka berbalik pada hukummu, tetapi mereka bertindak angkuh. Mereka tidak patuh pada perintah-perintahmu. Dan mereka berdosa terhadap peraturan-peraturanmu, yang justru memberi hidup kepada orang yang melakukannya. Mereka melintangkan bahu untuk melawan dan bersitegang leher dan tidak mau mendengar. Namun bertahun-tahun lamanya engkau melanjutkan sabarmu terhadap mereka. Dengan rohmu engkau memperingatkan mereka, yakni dengan perantaraan para nabimu, tetapi engkau tidak menghiraukan, sebab engkau menyerahkan mereka ke tangan bangsa-bangsa segala negeri. Tetapi karena kasih sayangmu yang besar, engkau tidak membinasakan mereka sama sekali dan tidak meninggalkan mereka, karena engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang. Sekarang ya Allah kami, Allah yang maha besar dan kuat dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya, janganlah kau pandang remeh segala kesusahan
yang telah dialami oleh kami, oleh raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami, imam-imam kami, nabi-nabi kami, dan nenek moyang kami, ya oleh seluruh umatmu, sejak zaman raja-raja Asyur sampai hari ini. Tetapi engkaulah yang benar dalam segala hal yang menimpa kami, karena engkau berlaku setia dan kamilah yang berbuat fasik. Juga raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami, imam-imam kami, nenek moyang kami tidak melakukan hukum-Mu. Mereka tidak memperhatikan perintah-perintah-Mu dan peringatan-peringatanmu yang Kau berikan kepada mereka. Dalam kedudukan sebagai raja, mereka tidak mau beribadah kepadamu. Walaupun Engkau telah mengaruniakan kepada mereka banyak kebaikan dan telah menyediakan bagi mereka tanah yang luas dan subur, mereka tidak berbalik dari perbuatan-perbuatannya yang jahat. Lihatlah, sekarang ini kami adalah budak. Ya, di tanah yang Kau berikan kepada nenek moyang kami untuk mengecap hasilnya, dan segala kekayaannya ini kami ini adalah budak. Tanah itu menghasilkan banyak bagi raja-raja yang telah Kau tetapkan atas kami karena dosa-dosa kami. Mereka itu memerintah sekehendak hati mereka sendiri dan ternak kami, sehingga kami dalam kesesakan yang besar. Berdasarkan semuanya ini kami mengikat perjanjian yang teguh, yang kami catat dengan dibumbui meterai para pemimpin kami, orang-orang Lewi, kami, dan para imam kami. Oke, untuk apa seorang itu berkumpul? Ini menarik sekali ya. Pada hari ke-24 berkumpullah orang. Tujuannya kumpul orang Israel apa? Tujuannya untuk berpuasa, mengenakan kain kabung, dan untuk mengaku dosa mereka atas kesalahan mereka sendiri dan atas kesalahan nenek moyang mereka. Jadi kalau kita lihat ya, kalau kita sekarang kan mau kumpul-kumpul kan memang nonton sepak bola, nonton film bioskop ya kan kayak gitu ya modelnya ya. Tapi bangsa Israel ini mereka berkumpul karena ada suatu urgensi khusus bahwa mereka itu berdosa terhadap Allah semesta alam dan mereka merasa perlu untuk datang kepada Tuhan dan mengaku dosa-dosa mereka. Tidak hanya dosa-dosa mereka saja, tetapi dosa-dosa daripada para nenek moyang mereka. Hari ini kita membaca bagaimana bangsa Israel menyadari dengan benar perilaku dosanya, baik yang dilakukan di generasi Nehemia maupun dosa-dosa yang jauh-jauh hari dilakukan oleh para nenek moyangnya. Dan ini ayat 3 ya, menghabiskan waktu untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi ada 6 jam, kan ada seperempat hari ya, seperempat hari kan seperempat kali 24 jam, berarti kan 6 jam. Ada 6 jam orang Israel mendengarkan kitab Taurat, dan 6 jam pula mereka mengucapkan pujian dan penyembahan hanya bagi Tuhan saja. Jadi dengan adanya 12 jam ini berarti menunjukkan bagaimana kesungguhan daripada orang-orang Israel ini untuk bertobat dari segala dosa-dosa mereka. Mereka itu bertekad untuk mengisi kehidupan mereka dengan firman Tuhan senantiasa. Jangan hanya berhenti daripada bertobat dan tidak berbuat dosa saja. Jangan berhenti sampai di sana, itu baik. Tapi jangan pernah berhenti sampai di sana. Tapi isilah hidup kita dengan firman Tuhan sebanyak-banyaknya. Seperti bangsa Israel mendengarkan 6 jam firman Tuhan. Karena hal yang demikian akan membantu kita untuk menjalani kehidupan ini sesuai dengan kehendaknya. Oke, nah sekarang kita lihat Abram orang yang berdosa yang dipilih Allah sebagai bapak orang yang beriman. Jadi bapak orang yang beriman ini bukan orang yang suci, swaleh gimana ya. Abram juga orang yang berdosa, tapi toh tetap dipilih Tuhan dan diangkat sebagai bapak orang beriman. Saudara, kalau kita lihat ayat 6 ya, ini menunjukkan supremasi atau kekuasaan daripada Yehova. Kan ini ya, hanya Engkau Yahweh. Tidak ada yang lain ya, hanya Yahweh sendiri. Yang menjadikan langit, terus menjadikan bumi, dan menjadikan laut. Jadi langit, bumi, laut, semuanya itu Tuhan, Yahweh yang menciptakan. Ini menunjukkan bahwa Yahweh bukan hanya penguasa lokal. Penguasa lokal itu misalkan ada dewa Neptunus, itu bagian laut. Terus ada dewa apa, bagian bumi. Dewa apa, bagian petir, yang modelnya kayak gitu ya. Tapi itu kan dewa-dewa lokal. Nah, Yahweh ini bukan penguasa lokal. Jadi dia tuh tidak seperti atau berbeda daripada dewa-dewa yang selama ini dipercaya oleh orang-orang. Yahweh ini adalah penguasa alam semesta. Ayat 7 itu menceritakan bagaimana Tuhan memanggil orang kafir yang bernama Abram
untuk dipanggil sebagai orang yang paling beriman sehingga namanya diganti menjadi Abraham. Jadi Abraham itu meninggalkan segala kenyamanannya di tanah Ur. Tanah Ur Kasdim itu di Mesopotamia. Mesopotamia itu memiliki kebudayaan yang sangat hebat, di mana pasti saat itu adalah maju kotanya, daerahnya. Tapi dia disuruh oleh Tuhan untuk meninggalkan tanah Ur ini, untuk menuju ke suatu negeri yang akan Tuhan tunjukkan yang nggak jelas. Negerinya itu ada di mana. Ya. Jadi inilah iman daripada seorang Abraham. Penyertaan Tuhan zaman Musa. Engkau melihat sengsara nenek moyang kami di Mesir dan mendengar teriakan mereka di tepi laut Teberau. Jadi, ketika bangsa Israel ini menderita, Tuhan itu menyertai mereka dengan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang luar biasa. Penyertaan Tuhan tetap berlanjut sampai zamannya Musa, tidak hanya berhenti sampai zamannya daripada Abraham. Yehova mendemonstrasikan dari kekuasaannya berupa tulah-tulah di Mesir, dengan tujuan supaya bangsa Israel ini tidak diremehkan oleh bangsa-bangsa lain. Jadi, sesembahan daripada bangsa Israel yang bernama Yahweh itu memiliki kuasa untuk memporak-porandakan daripada segala dewa-dewi yang ada di Mesir. Sehingga melalui peristiwa ini tentu saja nama Yahweh pasti akan ditinggikan. Nah, kalau saudara ingin tahu apa 6 hal yang sudah Tuhan perbuat, sudah Tuhan lakukan berulang-ulang kepada bangsa Israel. Pertama, ayat 11. Engkau membelah laut, pengejar-pengejar mereka telah kau campakkan ke dalam air. Nah, ini berbicara tentang mujizat yang sudah Tuhan lakukan kepada bangsa Israel. Ini juga Tuhan memberikan jalan keluar. Saat itu ya, kalau laut Teberau itu tidak dibelah, maka bangsa Israel ini pasti akan mati oleh Mesir. Jadi dari sini kita lihat, hidup bangsa Israel itu tergantung dari bagaimana Tuhan membuat mujizat. Ketika mereka itu tergantung pada sang pembuat mujizat, maka dari sini kita harus belajar. Kita harus memiliki ketergantungan penuh kepada Tuhan. Yang kedua, dengan tian awan engkau memimpin mereka pada siang hari. Ya siang hari kan terik ya panas pakai tiang awan. Malam kedinginan gelap pakai tiang api. Dari sini kita lihat bagaimana Tuhan memberikan pertolongan yang tepat di saat yang tepat ketika kita memang benar-benar membutuhkan. Ya, yang ketiga, engkau telah turun ke Gunung Sinai, memberikan mereka peraturan-peraturan yang adil, hukum-hukum yang benar. Jadi Tuhan itu tidak meninggalkan bangsa Israel sendirian. Jadi Tuhan itu sudah memberikan peraturan-peraturannya, hukum-hukum yang adil, ketetapan-ketetapan, dan perintah-perintah yang harus dilakukan. Jadi Tuhan memberikan guidance-nya, jadi standard of prosedurnya itu modelnya kayak apa. Yang keempat, juga kau beritahukan kepada mereka sabatmu yang kudus. Saudara, Tuhan menginginkan, Tuhan ingin dikhususkan satu hari, itu hanya untuk memuji dan menyembah Dia. Yang keenam, telah kau berikan kepada mereka roti dari langit untuk menghilangkan lapar, dan air kau keluarkan daripada gunung batu untuk melepaskan dahaga. Ini adalah pertolongan Tuhan yang kelima yang menggambarkan bagaimana Tuhan peduli terhadap sisi logistik kebutuhan pangan mereka. Yang keenam, yang terakhir, engkau menyuruh mereka memasuki dan menduduki negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kau janjikan memberikannya kepada mereka. Artinya adalah, sekalipun bangsa ini adalah bangsa yang berdosa, Tuhan tetap setia terhadap janjinya kepada Abraham akan membuat keturunannya menjadi bangsa yang besar. Gitu ya. Nah, cuma sudah 6 kebaikan yang sudah dilakukan oleh bangsa Tuhan kepada bangsa Israel, ternyata kok respon bangsa Israel ini di luar akal. Ayat 17 ya, mereka menolak untuk patuh dan tidak mengingat perbuatan-perbuatan ajaib yang telah kubuat, yang kau buat di antara mereka. Malah mereka itu pengen berkeras kepala, pengen balik lagi ke Mesir. Loh kok cek senengi gitu ya, diperbudak oleh orang Mesir. Heran ya, no. Dikasih kebebasan yang sesungguhnya, itu tidak mau. Malah lebih senang diperbudak di Mesir. Saudara, mungkin ini adalah menurut saya gambaran daripada manusia yang ada di dunia ini sekarang. Jadi manusia sekarang di dunia ini lebih sering, lebih senang untuk diperbudak oleh dosa daripada datang kepada Kristus dan menerima kebebasan yang sebenarnya. Karena mungkin menurut mereka secara daging itu tidak nikmat kalau mengikut Kristus.
Kalau untuk berbuat dosa, itu mereka ada rasa bersalah karena firman Tuhan melarang, kan gitu. Nah, karena mereka itu, apa tuh namanya, pengen untuk tetap menikmati dan berkecimpung di dalam dosa, maka ini gambaran mereka itu sama seperti orang-orang dunia ini, gambarannya sama seperti ketika bangsa Israel lebih senang diperbudak di Mesir daripada dibebaskan oleh Musa. Nah, ini ironi. Nah, saudara pernah enggak air susu ini dibalas sama air tuba ini ya? Saudara, ini sangat keterlaluan sih di ayat 18 ini ya. Ini bangsa Israel loh, jelas-jelas membuat patung tuangan lembu emas. Padahal jelas-jelas yang membebaskan mereka dari bangsa Mesir itu adalah Yahweh. Bukan patung lembu emas. Lah kok yang disembah itu patung lembu emas loh, ini kan. Aduh, pemikirannya mungkin terlalu lama di Mesir gitu ya. Sehingga pemikiran mereka tuh menyatakan bahwa Allah itu harus berwujud. Mungkin seperti itu ya. Tapi ini ya, bangsa Israel itu melakukan kekejian yang luar biasa. Dengan cara mengesampingkan Allah, Yehova, dan menyembah patung lembu emas. Allah yang maha baik tidak menyingkirkan tiang awan dan tiang api. Saudara, ini luar biasa. Sudah mereka melakukan dosa yang luar biasa besar, tetapi tiang awan, tiang api, suplai logistik makanan dan air, itu tidak pernah Tuhan stop. Saudara bisa bayangkan, kalau Tuhan marah dan stop saat itu, dijamin bangsa Israel, generasi ini tidak ada satupun yang bertahan sampai sekarang. Mati kabeh di tengah padang belantara. Tuh, kenapa kok gitu? Ya kalau misalkan Tuhan marah ya, pagi kan tiang awan toh. Coba kalau dibalik, pagi ini dikasih tiang api, malamnya dikasih tiang awan. Kan nggak karu-karuan itu, betul nggak? Paginya itu tadi kepanasan, memang panas, butuh todung jadi kepanasan, sedangkan malamnya gelap, kok malah dikasih awan. Padahal malam itu butuh penerangan. Tambah gelap, tambah gak sampai-sampai perjalanannya, ya toh? Bener nggak? Karena gelap tidak ada arah. Nah, saudara, kita lihat ya, Tuhan itu adalah setia terhadap janjinya. Hukuman Tuhan adalah bangsa Israel itu berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun. Jadi, walaupun Tuhan itu menunjukkan kebaikannya yang luar biasa pada bangsa Israel, bukan berarti bangsa Israel itu tidak dihukum. Buktinya bangsa Israel dihukum dengan berputar-putar di padang gurun selama berapa, saudara-saudara? 40 tahun. Tapi, walaupun 40 tahun putar-putar padang gurun, saudara perhatikan, Tuhan tetap memberikan mereka makan di padang gurun. Tuhan tidak membuat mereka berkekurangan, pakaian mereka tidak rusak, dan kaki mereka tidak bengkak. Saudara, ini adalah hal yang sangat-sangat luar biasa sekali. Jadi bangsa Israel ini ya, kenapa kok dihukum 40 tahun? Ya karena, nah kalau menurut saya ya, itu supaya Tuhan tuh pengen menciptakan situasi ketergantungan mutlak antara bangsa Israel dengan Tuhan. Karena apa? Bangsa Israel ini terlalu mudah untuk menyembah pada Allah lain. Padahal Allah yang disembah itu ya tidak menyediakan tiang awan, tiang api, mana, air, gak ada. Tapi dengan begitu mudahnya pengen tiru-tiru bangsa lain. Jadi ini penyakitnya daripada bangsa Israel. Jadi bukannya bangsa Israel itu tidak dihukum sama sekali atas segala sikapnya, tapi bangsa Israel itu mengalami perputaran di padang gurun selama 40 tahun. Tuhan tetap setia pada janjinya sekalipun umatnya berbuat dosa. Memberikan tanah pada bangsa asing pada bangsa Israel. Ini adalah wujud kasih setia Tuhan kepada bangsa Israel. Bahkan dari sisi keturunan, Tuhan juga membuka kandungan bagi para ibu-ibu di Israel sehingga menghasilkan keturunan seperti yang ada dalam Kejadian 1 ayat 26. Nah, kemudian kondisinya bangsa Israel itu begini ya. Mereka itu selalu polanya itu begini. Kalau mereka ada dalam kondisi yang baik, seperti yang ayat 25 ya, yang di highlight merah itu, mereka mangan jadi kenyang dan gemuk, mereka hidup mewah karena kebaikanmu yang besar. Nah, ketika mereka dalam tahap yang fase seperti ini, maka yang terjadi adalah mereka mulai mendurhaka lagi, mulai kurang ajar lagi terhadap Tuhan. Mereka membelakangi hukum Tuhan, membunuh bahkan nabi-nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Tuhan itu diutus dengan tujuan supaya bangsa Israel itu berbalik kepada Tuhan. Saudara, ini merupakan penistaan yang kedua yang dilakukan oleh bangsa Israel. Penistaan pertama itu adalah membuat patung lembu emas.
Penistaan yang kedua adalah membunuh nabi-nabi yang sudah Tuhan utus untuk kebaikan daripada mereka. Bagaimana mungkin orang bisa membunuh orang lain yang memiliki tujuan untuk memberitakan kebaikan bagi dirinya? Ini nggak bisa diterima, ini adalah penistaan. Ini jadi kemungkinan gini ya, kondisi yang nyaman itu yang seringkali yang dialami oleh orang-orang yang berdosa ini. Mereka tidak mau meninggalkan kenyamanannya. Bahkan mereka berbuat dosa di dalam kenyamanannya. Mereka bahkan alergi terhadap hal-hal rohani. Karena apa? Karena kenyamanan itu sudah menguasai hidup mereka. Bukan Kristus yang menguasai kehidupan mereka. Yang menguasai kehidupan mereka adalah kenyamanan comfort zone mereka sendiri. Nah, kita lihat siklus keberdosaan bangsa Israel ya. Begitu mereka mendapatkan keamanan, mereka berbuat jahat. Terus mereka berteriak minta tolong, dan Tuhan tidak jadi menghukum mereka. Tapi begitu mereka dapat aman lagi, mereka itu adalah kembali berbuat jahat. Dan Tuhan kembali lagi menyerahkan mereka ke tangan musuh-musuh mereka. Lalu mereka berteriak minta tolong. Terus karena kasih sayang Tuhan, maka Tuhan mengampuni lagi. Jadi bolak-balik mereka tuh ngalami siklus seperti itu, ya. Tuhan memperingati dengan maksud supaya mereka tuh berbalik loh kepada hukum-hukum Tuhan. Tapi mereka bertindak angkuh, semena-mena, gak ngurusan ya. Namun bertahun-tahun lamanya engkau melanjutkan sabarmu terhadap mereka. Dengan rohmu engkau memperingatkan mereka. Peringati terus. Tapi mereka tidak menghiraukan. Ini siklus keberdosaan bangsa Israel. Nah, cuma kondisi yang dialami oleh Nehemia, begitu Nehemia kan ada dalam masa-masa kehancuran orang-orang Israel. Ini mereka, bangsa Israel menyadari. Ngomong gini, tetapi engkaulah yang benar dalam segala hal yang menimpa kami penderitaan. Bagaimana Tuhan menyerahkan bangsa Israel kepada bangsa Asyur. Karena engkau berlaku setia dan kamilah yang berbuat fasik. Ini adalah pengakuan kejujuran. Pengakuan di ayat 3 ini sangat penting bagi orang yang berdosa. Supaya apa? Supaya orang berdosa itu bisa dipulihkan. Ayat 34 juga gitu. Juga raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami, imam-imam kami, nenek moyang kami tidak melakukan hukum-Mu. Jadi semua jabatannya, raja, nenek moyang, pemimpin, imam, kabeh tidak melakukan hukum Tuhan. Mereka tidak memperhatikan perintah-perintah-Mu dan peringatan-peringatan-Mu yang Kau berikan kepada mereka. Ayat 24 juga adalah pengakuan jujur yang menyatakan bahwa betapa bobroknya perilaku daripada nenek moyang bangsa Israel. Suatu kondisi yang harus dialami akibat perbuatan dosa dari nenek moyang. Ya ini, menjadi budak bagi orang lain. Ya, di tanah yang Kau berikan kepada nenek moyang kami, yang seharusnya bangsa Israel itu mengecap hasilnya dan segala kekayaannya, ternyata ironinya mereka dijadikan budak yang tidak bisa menikmati semuanya itu. Terus siapa yang menikmati? Yang menikmati adalah raja-raja asing yang tidak mengenal Yehova, yang diberi kesempatan untuk menindas daripada bangsa Israel. Supaya mereka sadar bahwa tanpa Yahweh, bangsa Israel tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara, ini adalah peringatan penting bagi kita semua. Kita sadar ya, bahwa tanpa Tuhan, maka kita juga tidak bisa berbuat apapun. Oke, renungan kita hari ini sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.